Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba syam Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita tetap banyak bersyukur dan memuji kepada Allah ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, dan secara khusus pada pagi ini kegiatan kajian keagamaan kita merupakan bahagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di masjid ini walaupun suasana dari tadi pagi hujan ya. Hujan yang cukup lebat. Dan kadang-kadang hujan ini menjadi penyebab ya, beberapa kegiatan bisa terkendala ya. Tapi bisa juga diatasi kadang-kadang. Dan memang kadang-kadang hujan itu boleh juga jadi uzur sekalian ya. Contoh, kalau hujan terlalu lebat itu boleh menjamakkan walaupun kita tidak musafir, dengan syarat itu berjamaah kan. Sama hujan bisa jadi uzur. Apalagi, tapi kalau kehidupan dunia kan kita bisa, sekarang kan ada helah, ada ikhtiar yang bisa diatasi. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu yang hadir hari ini jumlahnya terbatas, tapi insya Allah pahalanya tidak terbatas nanti kan. Amin ya. Kan kedatangannya terbatas, pahalanya tidak terbatas. Karena di dalam Islam sesuatu itu kalau dicapai dengan ada tantangan, itu nilainya berbeda, walau pekerjaannya sama. Jadi hitungan di dalam Islam itu tidak matematis. Matematis itu 2 tambah 2 4. Jadi ada pengajian gitu ada. Tapi beda Bapak dan Ibu sekalian. Dalam Islam tidak dihitung kuantitasnya, tapi yang dihitung kualitasnya kan. Jadi kualitas yang kita lakukan ibadah dengan tantangan itu lebih berkualitas kan. Ya. Itu hanya sekadar mukadimah sekalian. Selanjutnya juga kita banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, kajian kita hari ini adalah surah Al-Baqarah. Ya, sengaja kita murajaah kembali ya kan. Kalau kata saya ini murajaah. Murajaah itu coba mengulang kembali. Mengulang kembali kajian kita tentang surah Al-Baqarah 183. Kalau keterkaitannya sampai 187 sebetulnya. Tapi keterbatasan waktu kita kan tidak mungkinkan. Tapi ini kita agak fokuskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah saum atau siam, atau bahasa lamanya adalah puasa gitu ya. Ada hal-hal atau ayat-ayat yang secara jelas membicarakan masalah puasa adalah ayat-ayat tadi. Tadi sudah saya bacakan satu ayat yang di tengah saja, yaitu surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan gitu ya.
bulan Ramadan. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita juga sudah berada pada tanggal 27 Sya'ban. Ya. Dan insya Allah 2 hari lagi 29. Ya. Berarti 29, kalau berdasarkan perhitungan hisab Bapak dan Ibu sekalian, hisab KHGT yang dipakai oleh Muhammadiyah, Wujudul Hilal juga, maka 27 bulan Sya'ban tahun ini 29. Dengan demikian secara hisab satu Ramadannya akan jatuh hari Rabu. Dan secara kemungkinan kalau dengan ru'yahnya memang agak sulit ya. Karena wujudul hilal di waktu itu agak rendah, tapi sudah ada. Tapi yang nampak secara khusus di dunia itu adalah di Alaska, Jadi tapi bulan sudah ada, maka inilah yang saya katakan ada kemungkinan perbedaan awal puasa tahun ini. Tim ru'yah akan Departemen Agama atau Kementerian Agama hari Selasa sore akan melihat bulan, akan melihat secara umum kecil kemungkinan bisa terlihat karena rendah, tapi dia sudah ada. Dia bisa terlihat terang di Alaska, Bapak sekalian. Itu bedanya ilmu hisab, di mana aja bisa. Kalau di Alaska itu sudah kelihatan ketinggian 5 derajat. Nah, Muhammadiyah memakai sistem sekarang hisabnya di samping wujudul hilal adalah KHGT, yaitu kalender hijriah global. Jadi dia berupaya sama gitu kan. Dan kita sudah bisa memahami terjadinya perbedaan nanti Bapak sekalian. Perbedaan awal puasa itu hal yang sudah dihindarkan. Mudah-mudahan kita saling pengertian saja. Baiklah, kita bahas ayat ini. Yang ayat ini adalah ayat Shaum, ayat kewajiban puasa, hal ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya. Pertama kita kaji dulu bulan Ramadannya, ya. Syahrul Ramadan gitu. Maka saya ambil ayatnya, ayat 185 dulu, baru dikaitkan dengan 183, 84. Bulan Ramadan. Ya. Itu satu-satunya nama bulan yang diingatkan, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang lain tidak ada. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah tidak pernah disebutkan. Tapi Ramadan disebutkan secara khusus. Syahrul Ramadan. Yeah. Ini kalau satu-satunya disebutkan, berarti itu menunjukkan suatu hal yang istimewa ya. Walaupun kita di dalam posisi tetap hari itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal yang dijelaskan dengan nas atau ayat Al-Qur'an dia menjadi istimewa. Jadi kenapa istimewa? Pertama, nama Ramadan itu diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Satu Nomor 2, karena di bulan Ramadan itu Allah mendeklarasikan ayat Al-Quran atau Al-Quran pertama sekali turun. Syahrul Ramadan lazi unzila fihil Quran. Turunnya tahap pertama dari Loh Mahfuz sampai ke langit dunia. Bukan turun pertama berdasarkan Iqra, tapi ayat ini bentuk turun Al-Quran itu 2. Ada tahap pertama. Tahap pertama sekaligus. Bal huwa Quranun Majid fi lauhin mahfuz. Ya. Tapi itulah Al-Quran yang mulia. Awalnya disimpan oleh Allah di Loh Mahfuz. Jadi setelah disusun berupa suatu kitab dari firman-firmannya ini, tersimpan di Loh Mahfuz, baru pada satu malam di malam Qadar diturunkan oleh Allah secara keseluruhan utuh dan disimpan namanya fi Baitul Izzah. Di Baitul Izzah itu rumah kemuliaan, ya. Baitul Izzah itu adanya fis sama'id dunia, di langit atas di dunia ini. Tapi tidak tahu kita langit dua apa. Tapi itu alamnya apakah Allah Mahfuz, apakah Baitul Izzah, apakah sama itu gaib menurut ilmu kita. Nah, baru yang keduanya diturunkan oleh Allah 17 Ramadan
Di saat umur Nabi 40, kira-kira abad ke-6, 610-11 gitu, diturunkan secara beransur selama 23 tahun kepada Nabi. Dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Al-Quran itu turunnya bukan 17 Ramadan aja, tapi 23 tahun, kurang sedikit. Jadi kalau nak ingat nuzul Quran, sepanjang tahun. Ya. Tapi kalau ingat turun pertamanya, ya 17 Ramadan. Nah, kembali ke masalah tadi. Apa kelebihan Ramadan? Pertama, satu-satunya bulan disebut dalam Al-Quran. Nomor 2, dia bulan diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan dan secara beransur. Dimulai. Yang nomor 3 apa? Di bulan Ramadan kita diwajibkan melaksanakan ibadah tahunan selama 1 bulan. Itu istimewa. Ibadah paling lama. Jadi ibadah paling lama kita kerjakan di bulan Ramadan. Ibadah wajib paling lama. Kalau haji pun hanya beberapa hari. Tapi kalau Ramadan 1 bulan penuh. Minimal 400 jam. Ya, itulah saum. Maka saya sering nyebut itu saum itu atau syam itu atau puasa itu adalah ibadah pola 400 jam. Tidak ada ibadah yang pola 400 jam. Kenapa 400? Sehari itu antara 13,5 sampai 14 kalau di Indonesia. Jadi kali 30, 400. 400 jam. Luar biasa itu. Beribadah terus. Itu di bulan Ramadan. 3 ya. 4. Di bulan Ramadan itu satu-satunya malam yang dikhususkan oleh Allah nilainya 1000 bulan. 1000 bulan lebih seumur hidup kita rata-rata. Rata-rata umur bangsa Indonesia sekarang masih 70. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Ada orang umur 83, 90 ada. Tapi itu tidak rata-rata. Anda adalah orang yang memberi umur panjang oleh Allah. Jadi menurut sekalian, berapa itu 4. Banyak ini, kita sebutkan beberapa aja yang berkaitan dengan pelajaran kita. Jadi bulan ada nilainya 1 malam, 1 saat aja sama dengan 1000 bulan. Yang kelimanya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberikan keistimewaan nilai ibadah. Tud'afu, ditingkatkan, dilipat gandakan. Yang wajib digandakan, yang sunnah digandakan. Sehingga bagaimana Allah menggandakannya, dia itu rahasia katanya. Rahasia Allah. Kenapa dikatakan rahasia? Kullu amali ibnu Adam lah illa syam fa innahu li. Semua ibadah anak Adam itu untuknya, bisa diperkirakannya. Kecuali 1, yaitunya saum, syam. Fa innahu li. Itu urusanku, itu untukku. Wa ana ajzibi. Saya yang menentukan berapa hendak ku kasih. Apakah 1000 kali, apakah 10.000 kali, itu terserah kepada Allah. 5 itu kan. Yang 6. Bulan itu, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Maka disebutlah dengan bulannya disebut Syahrun Mubarak. Atakumur Ramadan. Syahrun Mubarakun. Fihi laylatun khairun min alfi syahrin. Telah datang kepada kalian Ramadan. Bulan itu penuh berkah. Di dalamnya ada 1 malam lebih dari 1000 bulan. Tuftahu abwabul jinan. Dibuka pada waktu itu pintu surga. Watughlaqu fihi abwal nar. Ditutup pintu neraka. Kemudian apa? Wasuffidati fihi syayatin. Dibelenggu setan. Itu bagaimana Rasulullah menggambarkan kepada kita kelebihan-kelebihan yang ada bulan Ramadan. Sangat banyak hadisnya Bapak dan Ibu sekalian. Maka saya katakan Syahrul Mubarak. Dan kalau yang ada lagi yang jelas kata-kata Mubarak ini gini. Atakumur Ramadan. Telah datang kepada kalian Ramadan. Sayyidu Suhur. Penghulu dari sekalian bulan. Sayyid itu suhur, penghulu. Atau apa? Raja dari sekalian bulan gitu nah. Atakum bil barakat. Dia datang membawa berbagai macam keberkahan.
apa keberkahannya. Berkah itu apa? Menurut pengertian Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Berkah itu bahasa Arab kan? Tapi saking apa istimewanya sudah jadi bahasa Indonesia. Waktu ditanya bahasa berkah itu apalah artinya kira ya gitu ya. Ya berkah. Kadang-kadang ada yang jawab dengan apa berkah itu? Multiguna katanya. Belum tentu juga kan? Multi atau multi apa? Nilainya itu berganda apa? Lama. Umurnya berkah panjang, sehat kan. Rezekinya berkah, lama. Barang yang dibelinya berkah. Kalau sudah dibelinya lama, bermanfaat terus, jawabannya apa? Berkah. Rumah tangganya berkah. Alhamdulillah, sejak kawin sampai akhir, rukun dan damai, sakinah, mawaddah. Maka itu doanya apa? Barakallah. Kan? Jelas juga ya kan? Jadi berkah. Jadi Ramadan itu berkah. Setelah dilihat, memang juga luar biasa ibu-ibu sekalian. Dari aspek apa aja Ramadan itu berkah. Secara individu, ya, secara berkeluarga, secara bermasyarakat, secara bernegara, secara berpolitik, secara berekonomi, berkah dia. Habis itu waktu kita bicarakan nanti. Coba lihat, apa berkahnya secara individu, secara pribadi. Ramadan, dengan datangnya Ramadan, itu akan memberikan nilai kepada diri kita, karena kita menahan haus dan lapar, dapat mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga hawa nafsu yang terkendali itu berdampak terhadap kesehatan kita. Ya. Manusia ini apa? Rusaknya karena apa? Karena hawa nafsu. Manusia itu sakit juga karena banyak karena hawa nafsu. Bulan Ramadan, nafsu kita bukan dibunuh, tapi dikendali. Kan dikendalikan. Islam tidak boleh membunuh hawa nafsu. Ya. Jadi boleh tidak orang dikebiri, dia tidak boleh. Itu sebabnya ada kan beberapa tahun lalu pengajuan bagaimana orang-orang yang suka memperkosa itu dikebiri aja. Timbul perdebatan panjang di waktu itu. Boleh tidak mengkebiri manusia? Kalau mengkebiri hewan, masih ada. Mengkebiri manusia itu tidak ada harapan, tidak apa lagi. Maaf ibu-ibu sekalian, tidak ada harapan punya keturunan dan tidak ada nafsu lagi. Ya, kan? Terutama nafsu seksualnya kan. Jadi kembali kita masalah tadi, Ramadan itu secara individu terkendali. Kalau itu sudah terkendali, maka kesehatan berutang. Makanannya terkendali, emosinya terkendali. Kan ya? Dia tidak, walaupun disakiti, dia tidak cepat emosi, dia tidak cepat marah. Ya. Sehingga, kenapa? Buktinya gini, kalau kita bulan Ramadan, adabnya kan begini, wa insatamahu ahad. Kalaupun dia dicela, dicaci, dicerca gitu ya, satam itu artinya apa? Dicela, dicaci, dimaki, satamahu itu. Bulan Ramadan ya. Wa insatamahu ahad, faqala, maka dia akan melayani, dia akan berkata, inni shaim. Kalau perlu sampai 3 kali. Inni shaim, inni shaim. Saking apa? Terkendalinya nafsu. Jangan, aku poso, aku poso, aku poso. Jangan pula apa ketahui, jangan. Nah, ya kan banyak. Kalau di bulan Ramadan mungkin timbul emosional kan. Jadi kalau emosional sudah terkendali, itu peredaran darah kita itu juga terkendali. Peredaran darah terkendali, sehat, mendatangkan efek kesehatan. Jadi kalau ditinjau, Masya Allah kesehatan. Efek sosialnya juga luar biasa. Efek rumah tangganya coba perhatikan Bapak sekalian. Era modern sekarang ini, kapan orang dalam keluarga itu makan bersama? Lah jarang ya. Jarang. Makan siang masing-masing tempat kerjanya. Makan malam sesuai dengan gimana ya? Yang lapar makan dulu, yang enggak kayak makan ya. Makan pagi ada sempat enggak kan enggak ada lagi. Berbeda dengan orang-orang dulu, kamu kecil-kecil dulu makan tuh nunggu betul apa? Sama-sama. Sekarang kan enggak ada lagi. Kesibukan. Datang Ramadan. Apa berkahnya Ramadan? Bukanya sama, malah serentak bukan sama lagi ya. Kalau buka ramai-ramai mau serentak enggak? Serentak, datang aja, Allahu Akbar, serentak tangan ngambil kan. Kan sama-sama ada sekalian. Berkah itu kan. Sahur juga sama kan. Karena sama-sama bangun, makan kan. Itu kan luar biasa ibu-ibu sekalian. Kecil nampaknya, tapi itu keberkahannya luar biasa. Dan itu kita bagikan kemarin.
Apalagi juga keberkahan dalam makanan. Apa yang kita makan. Mana yang enak makan apa? Apalah yang kita makan. Selimpungan lah atau apa. Model lah. Mana yang enak kita makan di waktu berbuka dibanding dengan hari-hari biasa. Itu berbuka. Lain sekalian. Itu nikmat. Itu keberkahan itu kan. Itu secara apa? Itu secara berkeluarga. Secara bermasyarakat coba lihat. Muncul sifat sosial. Sifat menghargai orang. Ya. Kenapa? Karena kita dilatih dalam sebulan itu setiap hari siang kita tidak ngisi perut kita kan. Maka pasti terasa lapar. Pasti terasa capek. Pasti itu. Karena otomatis itu. Cuma paling-paling mental kita dapat mengalahkannya karena kita sudah bertekad kita puasa kan. Tapi di saat itu apa? Kalau orang berpikir, kenapa disuruh seperti itu? Agar manusia itu juga coba merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan. Orang yang kemampuannya Senin Kemis. Apa? Kalau ada orang yang berkemampuan, dia untuk pagi nyaman, siang nyaman, sore nyaman, untuk besok nyaman, bulan depan nyaman, keturunan juga aman. Ada orang yang punya rezeki seperti itu ya. Ada orang yang apa? Jangankan untuk besok, hari ini belum apa? Hari ini entah di mana Anda dapat makan. Ada enggak orang yang seperti itu? Nah, jadi muncul di Ramadan rasa empati. Ya, beginilah rupanya rasa apa? Rasa saudara-saudara kita yang kurang kemampuan. Maka muncul keinginan untuk berbagi kan. Ya. Nah, kalau enggak muncul juga berbagi, diwajibkan. Kapan diwajibkan? Akhiri Ramadan dengan membayar apa? Zakat fitrah. Selagi bernyawa, bayarkan. Nah, itu kan bagus kan? Itu Ramadan keberkahannya. Sedikit lagi kalau tahunya. Secara hukumnya apa? Kemudian apa? Secara ekonomi. Mana banyak rezeki di bulan puasa dengan di luar puasa? Mana Ibu? Mana yang banyak rezekinya? Rezeki itu kan yang dia nikmati kan? Kalau kaget sore, nak makan siang, di apa? Di meja makan itu ada apa? Yang biasa-biasa, apa kan? Nasi, lauknya, buah. Tapi nanti mulai apa? 1 Ramadan, sorenya apa yang ada? Penuh meja itu kan? Benar enggak? Yang enggak pernah. Berarti kaya di waktu Ramadan kan? Ada kormanya, ada buahnya, ada kolaknya, ada apa lagi, Pak? Ada macam segala macam, ada cendolnya, ada. Berarti kaya ada waktu itu, berkah kan? Itu di kita. Dan karena itu banyak, menimbulkan juga banyak orang yang memproduksinya, banyak orang yang menjual. Selama ini tidak pernah jualan. Bulan Ramadan apa? Jualan, kan? Berarti apa? Ekonominya jalan. Itu dampak ekonominya luar biasa. Saking banyak membutuhkan, harga mulai naik, kan ya? Itu kan berarti edaran ekonomi berpengaruh. Satu lagi, boskan, secara politik, coba lihat, suasananya agak apa? Agak tentram dikit dibanding. Kalau sekarang apa? Hebohnya bukan main kan? Udah, karena sudah berarti nahan diri, ya, nahan diri sehingga kemaksiatan juga berkurang. Ini termasuk bentuk atakum bil barakat, datang dengan keberkahan. Jadi kalau kita lanjutkan banyak lagi yang lain. Karena itulah sebabnya juga ibu-ibu dan bapak sekalian. Kalau datang Ramadan ini satu-satunya bulan juga yang disambut oleh Nabi dengan kata-kata marhaban ya Ramadan. Sekarang sudah banyak kata-kata itu kan. Marhaban ya Ramadan. Kalau ada acara tarhib Ramadan, memerhabankan Ramadan artinya itu kan, mengucapkan selamat datang kepada Ramadan. Apa Nabi mengatakan dengan marhaban ada, mengatakan dengan ahlan juga ada. Ahlan. Wa ahlan bihi, selamat datang dengannya. Marhaban ya Ramadan, ya. Syahrul mubarak, penuh keberkahan. Fa ahlan bihi. Wa marhaban bihi. Ada ibu sekalian. Tidak ada bulan lain yang seperti itu. Maka bersyukur kita, alhamdulillah, ya mudah-mudahan kita masih diketemukan dengan Ramadan. Sampaikan aku kepada bulan Ramadan ya Allah. Ya,
balik kena Ramadan ya, sampaikan ke bulan Ramadan. Kan 2 hari 3 hari lagi, tak tahu ada yang nak sampai ke. Maka kita sekarang optimis sampai dengan Ramadan sehingga kita akan dapat melakukan rangkaian-rangkaian ibadah. Nah, rangkaian ibadah apa yang akan kita kerjakan? Yang nomor 1 adalah rukun Islam. Apa rukun Islamnya? Shaum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang beriman, kamu wajib melaksanakan syiyam. Saya tahun dulu sudah mengatakan, tinggalkan kata puasa, ganti dengan syiyam atau shaum. Atau karena lama berubahnya, tidak apa-apa diulang. Shaum, syiyam, puasa. Kan sama berarti 3 kan? Minimal kita sudah memperdengarkan kata-kata asli gitu kan. Karena rukun Islam itu yang seluruhnya kan sudah asli namanya berdasarkan Al-Quran. Syahadat asli, sholat asli. Walaupun dulu bukan tahun 70-an bukan sholat sembahyang semua orang Husain. Tanya siapa yang umurnya sudah 70-an, di tahun-tahun 70-an itu boleh dikatakan jarang mendengar kata-kata sholat. Ya. Setelah Orde Baru muncul kata-kata sholat. Kenapa? Dirubah sembahyang ditinggalkan. Karena sembahyang itu dipakai oleh semua agama. Orang Cina sembahyang. Selasa besok sembahyang dia. Ya. Orang Hindu sembahyang. Orang Buddha sembahyang. Orang Kristen sembahyang. Orang Hindu apalagi sembahyang. Pada hasil katanya apa? Sembahyang. Maka padahal Islam menyembah Allah. Menyembah Allah itu kata-katanya sholat. Ya. Kenapa sholat tidak? Sholat sudah alhamdulillah dapat dirubah. Terlalu jaranglah orang katakan sembahyang sekarang. Nah, zakat asli. Haji asli. Kenapa puasa tidak? Puasa. Padahal bahasanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jelas itu. Atau karena masdarnya itu bisa syiyam, bisa saum, boleh salah satunya. Saum Ramadan boleh, syiyam Ramadan boleh. Bahasa Arabnya gitu. Jadi mudah-mudahan itu berubah. Jadi datangnya Ramadan, kita akan melaksanakan rukun Islam kita yang keempat, syiyam Ramadan. Apa dasarnya? Pertama, dia rukun Islam. Dasarnya apa? Bunyal Islam ala khamsin. Islam didirikan atas 5 dasar. Syahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 1. Wa tuqimus shalah, kau dirikan salat. Wa tu'tiz zakah, kamu bayarkan zakat. Wa tasumu Ramadan. Tasumu apa? Kau saum bulan Ramadan. Wa tahujjul baiti in istata'ta ilaihi sabila. Kau kerjakan haji kalau kamu mampu. Itulah maka dasar mengatakan rukun Islam itu 5. Bunyal Islam ala khamsin. Atau juga hadis Jibril. Hadis Jibril itu hadis dialog Nabi dengan Jibril. Juga jelas mal iman, mal Islam. Maka disebut dengan 5 ini. Kita akan melaksanakan rukun Islam. Ya. Kalau rukun paling pokok. Tidak boleh apa? Namanya, kalau saya sering bayangkan rukun ini, kalau kita lihat bangunan ini, kalau pondasinya itu dasarnya keimanannya. Kalau tiang-tiang pokoknya ini adalah rukunnya kan. Kan kalau sudah dibuat pondasi, untuk selanjutnya bangun rumah, apa yang dibangun dulu? Atap dibangun dulu? Atau tiang dibangun dulu? Atau dinding dibangun dulu? Tiang. Jadi tiang. Jadi kalau itu tiang agama itu apa? Ya rukun Islam. Bukan sholat saja. Kalau yang hadisnya memang as-sholatu imaduddin. Sholat tiang agama. Tapi tidak mungkin satu kan? Sholat tiang. Kan gitu ya. Sholat tiang agama. Jadi kalau kita nak melaksanakan agama. Nabi juga gitu. 3 tahun bangun pondasi. Kan ya? Belum ada tiangnya. Baru setelah itu dibangun tiangnya. Dengan sholat. Kemudian tambah dengan zakat. Kemudian tambah dengan haji. Itulah tiang-tiang agama. Jadi kita akan laksanakan itu. Maka untuk wajibnya itu dipanggil dengan kata-kata sayang. Ya ayyuhalladzina
Kan kalau saya dulu mengatakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan sayang dari Allah kepada orang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa saya katakan panggilan sayang? Karena setiap panggilan ya ayyuhalladzina amanu sesudahnya adalah hal-hal yang perintah untuk mencapai kebaikan. Gitu ya. Dengan cara beribadah. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Kan kebaikan itu kebaikan ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ada jelas sebutkan. Hai orang parti semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan sayang. Panggilan sayang Allah bagaimana? Kutiba alaikumussyam. Kamu telah diwajibkan sholat. Kutiba itu artinya telah tertulis. Telah dituliskan. Kalau ditulis tidak bisa dirubah lagi kan. Telah diwajibkan kamu sholat. Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan kamu shaum siang. Dan ini kata Allah, tidak diwajibkan kepada kamu aja. Kama kutiba ala ladzina min qablikum. Juga orang-orang sebelum kamu sudah wajib. Tapi beda. Jadi puasa ini, shaum yang kita lakukan ini, bukan kita umat Islam, umat Muhammad aja, umat yang lain. Kalau di dalam riwayat tafsir Al-Qurtubi itu dikatakan, Nabi Nuh itu sudah mulai. Jadi yang ada terdeteksi dengan adanya, sejak Nabi Nuh sudah melaksanakan puasa. Kemudian nabi-nabi selanjutnya juga berpuasa. Tapi kita tidak perlu bertanya syariatnya bagaimana ya. Bagaimana caranya tidak tahu kita. Apakah dia saumnya sama dengan kita sebulan penuh, atau puasanya puasa makan-makan tertentu. Yang jelas kutiba alal ladzina min qablikum. Orang Nasrani juga sebetulnya juga pada dasarnya awal diwajibkan, kalau aslinya menurut Injil yang asli Bapak sekalian, orang Nasrani puasa 1 bulan. 1 bulan juga dulu, ya. Sekarang tidak tahu kita ya. Kemudian ada pernah anak daripada sakit. Ya, kalau dia sehat katanya akan ditambah 10, jadi 40. Kemudian ada lagi satu perkara, kalau bernazar lagi dia jadi 50. Berat ya. Kita lihat orang Kristen sekarang tidak ada puasa kan? Atau puasanya tidak cara kita, bukan menahan haus, lapar dan minum kan? Kalau kita kan betul-betul menahan kita. Kita tahan hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu, ditahan semua. Nafsu makan tahan, nafsu minum ditahan, nafsu seksual ditahan, nafsu emosional ditahan kan gitu. Bukan dibunuh tapi ditahan, dikendali, gitu kan? Dikendalikan. Itu aja. Nah, itu namanya as-shaum. Maka itu sebabnya as-shaum itu kalau kita kembalikan ke cara bahasa, apa makna shaum? Al-shaum bermakna al-imsak. Apa imsak? Menahan. Jadi ada suatu ibadah yang caranya hanya tidak ada caranya. Coba tanya Ibu sekalian. Kalau sholat bagaimana caranya? Persiapkan diri dengan berwudu, syaratnya ngadap kiblat. Setelah itu apa? Bersihkan pakaian dan tempat, kemudian takbir dan mulai sesuai dengan rakaatnya. Salat ya, ada bentuk. Kalau kita kerjakan, orang tahu. No, orang ada dia salat ya. Kalau zakat ada bendanya. Nih zakat saya bulan tahun ini ya. Zakat ada uangnya kan? Kalau haji ada caranya, ada manasiknya, cara hajinya. Karena kita jauh, orang pergi haji itu jauh-jauh orang lah tahu. Belum pergi haji, belum ngerjakan haji, dia orang lah tahu dia pergi haji. Sekarang kalau shaum, ibadahnya apa? Imsak. Imsak itu apa? Menahan. Menahan itu apa bentuknya? Bisa dilihat tak? Tidak bisa dilihat. Jadi, salah satu ibadah yang wajib, itu sifatnya rahasia, ya. Tidak bisa dilihat. Bagaimana cara pelaksanaannya? Itulah shaum. Kan? Coba saya tanya. Kalau ibu atau bapak akan
melaksanakan saum atau siam? Dia puasa sudah. Ketemu jalan. Nggak tahu kita. Kan dia nggak apa-apa. Dia seperti biasa kan? Hidup seperti biasa, jalan seperti biasa, bekerja seperti biasa. Tapi dia sedang beribadah. Sedang beribadah apa? Ibadah saum. Jadi tidak ada perbuatan. Tidak ada perkataan. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan di dalam Al-Ibadah fil Islam, ibadah saum, ibadah syirriyah. Ibadah saum adalah ibadah rahasia. La syakla, tidak ada bentuknya. Wala fi'l, tidak ada perbuatannya. Dan tidak ada perkataannya. Coba saya bertanya, kalau kita tidak puasa, ada tidak perkataannya? Tidak ada. Ada tidak perbuatannya? Tidak ada. Apa perbuatan kalau kita puasa? Tidak ada buat apa-apa. Perkataannya tidak ada. Kan tidak ada nawaitu shauma ghadin itu ditambah-tambah orang aja kan? Tidak ada pujian. Ditahan aja. Kalau makan ya biasa kita. Makan sahur, makan apa biasa. Jadi ibadah syariah. Maka keistimewaan seperti inilah Allah berkata dalam hadis kursinya disampaikan oleh kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua ibadah anak Adam itu adalah untuknya kecuali satu. Jadi ada pengecualian, ada pengkhususan dari Rasulullah, dari Allah malah. Karena itu hadis kursi itu firman Allah, tapi pembahasaannya dari Nabi. Jadi semua ibadah anak Adam itu adalah untuknya, jelas bentuknya. Dan pahalanya juga jelas. Kecuali yang satu ini, ilasyam, kecuali syam. Kenapa? Fa innahu li, karena itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, sayalah yang akan menentukan apa yang pantas akan kuberikan kepada orang yang mengerjakannya. Jadi apa? Jadi ada kekhususan bos kata. Jadi bisa saja beda hasil som kita kan. Ini dikasih nilai 1000, ini dikasih 900, bisa saja kalau dalam kasihkan tak Allah ya. Tapi yang penting capai dia usahanya adalah berlakunya sah gitu kan. Selanjutnya Ibu sekalian ya. Jadi itu salah satu bentuk ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kita tafsirkan, kita menafsirkan kata-kata siam itu. Kalau pendeknya begini. Asyam bermakna al-imsak. Itu habis kan? Tapi al-imsak ini dijelaskan oleh hadis-hadis yang lain. Nah, imsak itu menahan. Nahan apa kan? Dan kenapa menahan? Itu maka berarti kalau menahan tidak ada bentuknya. Tapi dengan bisa kita menahan, itu Allah akan memberi nilai sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi kutiba alaikumusiyam. Selanjutnya ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau kita bicarakan saum ini tadi dikatakan sudah wajib kepada kaum-kaum yang lain. Dan kita tidak perlu bertanya bagaimana caranya. Yang penting bagi kita mempelajari apa bentuk saum di syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa syariatnya? Kita tahan makan, minum, hawa nafsu kita, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa min tulu al-fajri ila ghurubis syamsi. Tahan nafsu, makan minum. Tahan nafsu seksual, tahan nafsu yang lain, terbitnya fajar, terbenamnya matahari. Kapan terbitnya fajar? Nah, itu sekalian, terbitnya fajar adalah di saat pagi-pagi kita melihat ke arah timur. Akan menyingsing cahaya yang begitu kan. Dan fajar ini ada dua. Fajar di sini adalah fajar sodik, bukan fajar kizib. Ada fajar kizib itu sejam sebelum itu muncul dia. Nah, sekarang kapan fajar itu sudah bisa diketahui dengan ilmu astronomi atau ilmu hisab. Itu sebabnya kalau ada di Imsakiyah itu ada apa? Sebelum subuh apa namanya?
fajar ya. Tapi langsung subuh. Jam, umpamanya sekarang jam 4.52. Syuruk. Terbitnya matahari. Jadi bisa dihitung sekarang. Itu ilmu hisab ibu sekalian. Jadi tidak mungkin orang ilmu hisab itu bid'ah. Tidak bisa orang katakan itu. Karena dia tidak merupakan ibadah khusus. Karena itu dia tidak proses ibadah itu. Kalau ada yang katakan ilmu hisab itu bid'ah, tidak boleh. Mungkin dia mengatai dirinya sendiri. Orang azan itu dia melihat kapan dah azan zuhur, apa yang dilihatnya? Jadwal waktu itu dapatnya dari mana? Ya hisab. Kalau mau lihat asli, taruh ada jam matahari namanya. Ambil benda lurus, tegakkan. Kalaulah ada tengah hari sekitar jam 12, cahayanya itu sudah melampaui sedikit, tergelincir, masuk. Kan itu aslinya. Asli waktu zuhur apa? Tergelincirnya bayang-bayangan matahari itu melebihi sedikit dari benda yang lurus. Kalau asar bagaimana? Tegakkan benda yang lurus. Kalau ini tingginya 1 meter, cahayanya sini 1 meter, masih belum masuk. Tapi sini bayang-bayangnya sudah 1 meter lebih 2 senti, waktu sudah masuk. Bagaimana? Maghrib bagaimana? Kalau matahari sudah terbenam. Kalau Isya bagaimana? Antara maghrib dan Isya di sebelah barat itu ada safak. Hilang merah itu. Hilang safak merah. Subuh bagaimana? Lihat di fajar. Kan itu aslinya. Tapi sekarang itu bisa dihitung orang. Itulah ilmu mufalah. Jadi kembali masalah tadi sekalian. Bahwa puasa itu sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai nilai-nilai yang tersendiri dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, selanjutnya, ibadah itu kalau kita kerjakan, la'allakum tattaqun. Itu nilai. Ya. Itu kalau memang sesuai dengan syarat rukun dan adab ketentuannya, akhir-akhirnya dia tattaqun itu adalah kepribadian seseorang, membentuk kepribadian seseorang, kan gitu ya. Orang bertakwa itu kan kepribadian ya. Kepribadian muttaqin. Apa? Orang yang di dalam dirinya, terkendali dirinya, kalau itu perintah Allah dapat dikerjakannya, kalau itu larangan Allah dapat dihentikannya. Itu orangnya begitu. Artinya, orang kalau puasa, karena emosional terkendali, ini sudah kan, maka dia dapat derajat yang tertinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu disebut dengan bertakwa. Kalau di sini disebutkan fa inna siyam min akbari asbabit taqwa li'anna fi imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Sungguhnya siam itu adalah sebab yang terbesar terbentuknya ketakwaan. Ya. Kenapa? Li'anna fihi, karena di dalam pelaksanaan puasa itu imtisalu awamirillah. Di dalamnya adalah pelaksanaan perintah Allah wajtinabu nahihi, dan dapat jauhi segala larangannya, ya. Kemudian kalau saya bacakan tafsir sendiri, fa mimma istamala alaihim taqwa an-nasyam yatruku ma haramallahu alaihi minal akli wasyarbi wal jima' wa nahuha. Maka selama orang berpuasa itu dia meninggalkan apa yang diharamkan Allah atasnya sebelumnya, baik makan, minum atau bergaul suami istri yang condong kepada dirinya, dengan tujuan mutaqarriban bizalika ilallah. Kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak minum? Kenapa kamu tidak bergaul suami? Ketentuan Allah, mengharapkan ridhonya. Kan itu. Jadi makna ibadahnya itu, kenapa kamu tidak makan? Taqarrub ilallah. Untuk mendekatkan diri kepada, ini panjang lagi Bu sekalian. Saya tidak bacakan karena kita akan masuk kepada ayat yang kedua. Sudah mulai kepada masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Yang pertama, setelah wajib puasa, berapa hari? Disebut ayyamam ma'dudat. Beberapa hari yang terhitung. Berapa hari yang terhitung itu tidak jelas juga. Datang ayat 185. Syahrul Ramadan. Jadi dia salimnya, kamu wajib puasa beberapa hari. Berapa hari itu kapan? Tidak boleh asal-asalan. Jadinya Syahrul
selama bulan Ramadan. Nah, selanjutnya apa? Bagaimana kamu memulainya? Ya, ayyam ma'dudat. Nah, kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu, faman syahida minkumus sahra. Siapa yang menyaksikan bulan? Ayyam ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin dulu, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Kamu wajib puasa, tapi kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, tadi kan mutlak wajib ya. Tapi karena sakit ini macam-macam. Kalau sakit kepala aja masuk tak? Tidak masuk misalnya. Kalau sakit itu adalah sakit yang kondisinya tidak memungkinkan dirinya berpuasa. Dia kalau pusing-pusing aja kan masuk angin, dia mungkin kan, ya kan. Tapi sakit di sini sakit yang tidak ada mempunyai kekuatan lagi. Orang sakit kepala kekuatannya masih normal ya secara fisik, tapi kepalanya yang apa? Jadi sakit yang tidak memungkinkan dia memberi kekuatan, tidak makan dan minum. Dia harus makan dan minum. Atau dalam perjalanan ini sudah kita maklumi. Jadi kalau dalam perjalanan itu keringanan. Dulu karena namanya masih umum, selagi dalam perjalanan walaupun kondisinya masih mungkin dia puasa, tetap dia dapat rukhsah. Sekarang perjalanan kan lah mudah. Bagaimana mudahnya? Dia tidak ke Jakarta. Bisa naik mobil, bisa naik pesawat. Coba Jakarta juga begitu. Musafir. Karena dia tetap keringanan. Tapi dia puasa enggak? Secara rukhsah diberi keringanan. Tapi kalau dia puasa, silakan apa-apa kan. Maka itu disebutkan faman kana minkum maridan aw ala safar. Tapi itu faidatun min ayyamin ukhar. Ini yang akan saya jelaskan sekalian. Orang yang meninggalkan puasa karena sakit atau dalam perjalanan, itu harus dibayar dengan puasa pada bulan yang lain. Tidak boleh dibayar dengan fidyah. Karena banyak yang bertanya, Ustaz, hari bulan Sa'ban ini aku rasanya tahun lalu tu 5 hari belum bayar puasa aku. Bagaimana? Pasal nak aku bayar dengan apa? Fidyah? Tidak bisa. Itu maka di bulan-bulan Sa'ban itu ingatkan siapa yang masih berutang, bayarlah utangnya dulu. Kan ibu-ibu biasanya kan. Ibu-ibu yang di bawah umur 50-an biasanya masih kemungkinan itu terjadi. Utang setiap bulan, setiap tahun. Bisa 4 hari, bisa 5 hari, bisa seminggu kan. Tapi karena sibuk-sibuk, lah sampai Sa'ban tidak juga dibayar. Nah, lah dekat Ramadan. Ini baru saja Bapak sekalian, beberapa hari yang lalu, Ustaz, aku rasanya puasa lebih apa ini? Tahun yang lalu itu mendekat seminggu. Sekarang apa? Lah tanggal 25 nah. Berarti baru hari yang lalu kan. Bulan puasa bukan ada bayar. Boleh tak aku ganti dengan fidyah? Tak bisa katanya. Kan ada. Karena dalam ayat Al-Qurannya jelas. Fa'idatun min ayyamin ukhar. Bayar pada hari yang lain. Jadi kalau itu tolong ingat ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang kira-kira merasa berhutang puasa itu ingat-ingat betul. Kalau perlu dicatat dalam mana tahun bulan Ramadan kemarin aku 5 hari tidak saum. Bayar catat juga, Kagetlah datang Sa'ban kesibukan tidak terbayar kan? Tidak bisa. Ya. Siapa yang boleh membayarnya dengan fidyah ada? Ayat yang sesudahnya wa 'alal ladzina yutikunahu. Kan ada. Kalau tadi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Orang-orang yang sakit atau dalam perjalanan, dia boleh tidak berpuasa tapi wajib diqadha dengan qadha istilahnya itu kan, qadha pada hari yang ada ayat sesudahnya wa 'alal ladzina yutikunahu. Orang-orang yang kondisinya tidak mampu.
Orang-orang yang kondisinya tidak mampu. Di dalam tafsir dikatakan orang-orang yang kondisinya tidak mampu itu adalah orang-orang yang alladzi yutikunahu asyam fidah min kulli yawm yufattiruna biha. Artinya tidak disebutkan sini macam wa kana faradahu hatman li fihi masyaqqah alaihim. Karena ada masyaqqah, ada kesusahan di dalam melaksanakan. Contoh, sudah pikun. Kalau dapat kita minta tidak pikun. Orang yang kadang-kadang umurnya sudah terlalu lanjut, dia bisa mengarah kepada demensia kan. Demensia itu lupa dia, segala lupa, tidak ada yang teringat lagi kan. Kondisinya sudah apa-apa. Apakah ini bulan Ramadan, apa bulan Sya'ban. Ya, sudah jelas dia salat subuh. Lah salat maghrib, tadi aku sudah salat maghrib belum ni? Ada tak orang yang seperti ketemu? Itulah kondisinya fikun. Maka kita berdoa kepada Allah, jangan kita sampai berada pada posisi yang seperti itu. Walaupun dia akan datang juga apa boleh buat. Maka orang yang kondisinya sudah pikun, sudah terlalu tua, tak beda lagi dia puasa dan tidak puasa. Kenapa kawan? Iya. Dia makan sahur, tapi siang dia makan. Dia, kalau kondisinya tidak apa lagi, tidak normal lagi misalnya, itu boleh dia tidak apa? Puasa dan tidak wajib mengqada, tapi fidyatun. Ta'amu membayar fidyah. Itu satu. Yang kedua, orang yang sakitnya kronis. Apa yang kata si kronis? Yang paling sering sakit berkaitan dengan lambung ini kan penyakit lambung ya. Lambung, apakah itu tipes, berat, apakah itu mah yang sudah kronis. Mah yang kronis itu, dia perutnya kan tidak boleh kosong ya. Sejam kosong dia, maka oleh dokter disuruh kemana berjalan aja dia harus bawa makanan pemancing. Nah, jadi walaupun dia masih muda, bisa aja Bapak sekalian, umurnya 30-an, 40-an, tapi kronis sudah. Karena mungkin asam lambungnya tidak terkendali dari awal. Asam lambung awal itu masih aman, tapi kalau kronis, tidak mungkin akan lagi. Maka itu dia termasuk alallazina yutikunahu. Orang-orang yang kondisinya tidak mampu lagi berpuasa. Itu boleh fidyatut ta'am miskin. Nah, kemudian Bapak sekalian, ada yang agak berbeda pendapat para ulama. Yaitunya, tapi kalau Muhammadiyah memilih mentarjihnya orang-orang yang hamil. Ya, dan ibu-ibu yang menyusui. Ini bisa dijawab secara yang bersangkutan secara langsung. Ibu hamil itu tidak sama kondisinya. Ada ibu hamil yang dia itu pokoknya tiap jam harus apa? Ada yang tidak dimakannya kan? Karena memang kebutuhan yang dibutuhkannya, pertama untuk fisiknya, kedua untuk apa? Anak yang dikandungnya. Bisa dipaksakannya, tidak mas, tapi juga akan mempengaruhi kesehatannya, akan mempengaruhi juga perkembangan anaknya. Maka sejak di zaman Rasulullah itu sudah digolongkan bentuk masyaqqah. Ya, bentuk masyaqqah dalam riwayat Ibnu Abbas itu bisa dibaca di dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa termasuk masyaqqah adalah al-hubla. Al-hubla itu adalah al-hamil wal-hubla, ibu hamil dan ibu yang menyusui. Logikanya gini lagi Bu sekalian. Ibunya hamil. Melahirkan berapa bulan? 9 bulan. Berarti apa? Kapan tak bayarnya nih? Dia hamil 9 bulan. Sudah melahirkan apa? Menyusui. Agar susunya itu cukup selalu, dia harus banyak makan. Bagaimana dia tidak masak? Kalau dia kurang makan, minum, akibatnya apa? Maaf ibu, air susunya kurang, anaknya ya, sampai. Kalau dapat 2 tahun. Ya, kalau dapat. Tapi tidak tahu ibu-ibu sekarang 2 tahun atau setahun atau 6 bulan.
2 tahun. Kapan tak bayarnya? Yang lebih lagi kalau ibu-ibu muda. Belum sampai 2 tahun. Maaf ya. Lah hamil lagi. Lah 2 tahun, hamil lagi kan. Kan sampai sekarang ada di musim. Maka, ya, ada beda pendapat, ada berdasarkan riwayat, ada yang mengatakan bahwa ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang menyusui digolongkan wa 'alal ladzina yutikunahu, dia bisa memperkirakan dalam dirinya kalau dia tidak berpuasa boleh membayarnya dengan fidyah. Tapi ada pendapat lain. Pendapat lain dari Syafi'iyah begini Bapak sekalian. Kalau dia tidak berpuasa itu takut karena dirinya, dia cukup bayar qada aja. Tapi kalau dia takut terhadap dirinya dan anaknya, di samping qada dia juga harus fidyah, lebih berat jadinya. Itu ijtihad Bapak sekalian, ya. Jadi ini yang kita katakan kalau di dalam Syafi'iyah rata-rata begitu. Jadi kembali kita masalah tadi, waktu kita hampir Bapak sekalian. Jadi wa 'alal ladzina yutikunahu fa fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang kondisinya tidak mampukan, dia membayar fidyah kepada orang miskin. Pertanyaan lagi, berapa fidyah itu? Pertanyaannya kan, juga semalam juga saya ditanya, Ustaz, berapa itu fidyah? Fidyah itu kalau dalam hadisnya ta'amu miskin. Ta'am itu makanan orang miskin. Itu makanan itu kan tak sama. Makanan miskin orang di Indonesia, karena standar makanan dikatakan sekalian, mungkin makanan miskin itu standar makanannya kalau dapat ya ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada mineralnya, ada apanya, 4 sehat, 5. Letakkanlah 4 sehatnya aja. Kalau 4 sehat, makannya berapa? Letakkan yang sederhana proteinnya telur 1, ya. Sayur setengah ikat gitu ya. Apa lagi? Ini ya. Jadi ukuran membayar fidyah itu tidak bisa kita katakan dengan jumlah yang pas itu. Ada yang kalau secara asal terbayar, ada di dalam fikih itu dikatakan cukup mengeluarkan beras setengah kilo. Pertanyaan cuma sekarang, apakah orang makan nasi aja sekarang? Apakah orang makan roti saja? Tidak, roti dimakan orang ada lauknya juga. Jadi maka dikembalikanlah sikon. Ya. Ada juga seorang ibu bertanya kepada saya, kebetulan, Ustaz, mana? Anak saya di Amerika, tinggal dengan suaminya. Dia tidak puasa 1 bulan karena nyusui. Dia tidak bayar fidyah. Bayar fidyahnya berapa, Ustaz? Ya fidyahnya ukuran Amerika, tidak bisa ukuran Indonesia, ya kan? Kan tidak boleh ukuran Indonesia, ya. Dia tinggal di Amerika. Duit di Amerika itu apa? Dolar. Dia di Indonesia apa? Ya ukuran Amerika. Berapalah dia berada? Ya karena dia orang berada. Tolong sampaikan nih. Dia sampai ngasihkan berapa? Dia saya tanyakan. Kalau dibayar $5 cukup. Udah saya gitu aja kan. $5 ukuran Indonesia sekarang berapa? $1 17.000. 5 kali 17 berapa? 85.000. Ya kan? Kalau di Indonesia berapa orang bayar fidyah? Ada yang mengukurkan dengan 1 bungkus nasi. Ta'amu miskin. Bukan nasi apa? Nasi yang sederhana harganya mungkin sekadar antara 15.000 dengan 20.000. Maka kembali, berapa fidyah itu? Itu juga bisa tanya kata hati kita. Makanannya begini. Tapi hukum asal terbayar bisa saja dibayar dengan 0,5 kilogram beras. Tapi tanya hati kita, apakah orang makan beras saja? Kan itu. Fafidyatun ta'amu miskin. Kemudian wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ini apa maksudnya Bos sekalian? Itu tadi kan apa? Kalau orang sakit dalam perjalanan boleh tidak puasa, tapi dibayar. Orang yang kondisinya tidak mampu,
dia boleh ganti dengan fidyah. Tak usah kan. Sekarang diberi komentar lagi, wa alal faman tatawwa, ya. Tahu siapa yang melakukan itu? Tatawwa itu artinya dengan amal sunnah, ya. Siapa yang mampu ketaatan melakukannya. Di sini dikatakan bahwa sekalian, saya baca dulu, ta'amu miskin, siap. Fidyatun. Wa khairul mutabiq lisawm baina ayyasum wa huwa afdal al-yat'am wa lihada qala wa antasumu khairul lakum ba'da zalika ja'ala siyam hatman alal mutik. Kalau dia dalam perjalanan itu memungkinkan dia mampu berpuasa, itu bisa saja dia tetap berpuasa walaupun dapat keringanan. Saya rasa itu dulu Ibu saya sudah 9:30. Tentu banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan hukum puasa. Apakah hal-hal yang membatalkannya, yang merusaknya, kan? Itu sudah kita pahami secara umum, makan minum, ya. Tapi ada hal-hal yang kecil, insya Allah. Ada hal-hal yang enteng-enteng berkaitan dengan puasa itu, batal tidak itu bisa kita apakan, bisa kita kaji lagi. Silakan dulu kalau ada 1-2 pertanyaan, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada yang ingin bertanya, kalau tidak cukup. Ibu-ibu yang ingin bertanya, Diatri. Silakan. Silakan, Bu. Aman, tidak ada ya? Ya. Ya. Anak-anak yang apa tadi ulang lagi Bu? Anaknya bagaimana? Oh, kebutuhan khusus. Ya. Maka anak-anak yang kebutuhan khusus, dia kondisinya bisa digolongkan kepada wa 'alal ladzina yutikunahu. Kondisinya itu kan. Ya, dia muda mungkin, tapi kondisinya karena dia masih sulit terkendali anunya dan dia berbuat kadang-kadang sekendak hatinya kan. Ya, pertanyaannya lagi apakah dia dalam satu segi dia termasuk yang wajib apa atau tidak kan itu. Sekarang kalau dia tidak berpuasa, maka kita golongkan aja dia wa'alal ladzina yutikunahu. Nak mungkin dia karena dia tak tahu lagi apa puasa atau tidak gitu kan. Atau dia, yang penting dia keinginannya dipenuhi kan gitu. Secara fisiknya kan orang anak-anak kebutuhan khusus itu kan secara fisiknya dia kan tidak ada apa-apa. Sehat kan. Tapi yang secara sebetulnya mungkin dia agak terganggu dalam masalah ini. Dan kadang-kadang sulit membedakan kan gitu. Maka kita sebagai orang tua kan ingin juga mengajar dia untuk beribadah. Maka untuk lebih amannya gitu. Kalau dia bisa lakukan. Kalau tidak ya boleh diganti aja dengan fidyah. Kenapa? Alasannya karena dia berada dalam kondisi masyaqqah. Masyaqqah itu kondisinya sulit untuk melaksanakan gitu kan. Kalau kita yang normal ini kan bisa dipahami, bisa mengerjakannya kan. Kalau anak yang kebutuhan khusus itu sulit dia memahaminya kan itu. Dia tidak tahu pahala, dosa masih apa. Ya. Tapi dalam segi umur dia sudah balik, itu masalahnya kan. Kalau umurnya belum balik itu tidak jadi masalah kan. Tapi dalam segi umur dia sudah balik. Maka kita ingin juga kondisi seperti itu, apa ibadah yang bisa dilakukannya. Kalau dia letakkanlah sholat juga. Sholat kan dia kadang-kadang juga main-main kan. Kan itu tidak kadang-kadang daruan. Kadang sholat dia lari mungkin bisa saja kan. Ya dikembalikan la yukallifullahu nafsan illa wus. Allah tidak bebani kecuali dengan kondisi kemampuannya begitulah kira-kira. Tapi karena itu dia, anak kemampuan khusus ini, dia juga berada dalam posisi tahapan pembiasaan. Jadi anak kebutuhan khusus itu yang perlu lagi tahapan pembiasaan kan. Tahap pendidikan, maka dengan kita suruh dia sholat, enggak. Kita tuntut pas seperti kita nih, dia sudah puasa,
tidak mungkin dia pas seperti kita, tapi dengan harapan nanti dia akan bisa terkendali dan bisa terarah, itu aja Ibu sekalian. Jadi tidak bisa kita arahkan pas seperti orang-orang yang normal atau biasa. Jadi tidak apa-apa dibayar fidyah aja Bu. Ya. Saya rasa cukup ya. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, kita cukupkan pengajian kita pagi hari ini sampai di sini. Selamat melaksanakan ibadah Ramadan, sedang ibadah puasa dengan rangkaian ibadah yang lainnya. Dan kita mari saling memberikan maaf agar kita berada dalam kebaikan. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.